back to Majalah Mandala Channel. Nah, kali ini saya sedang bersama seseorang, anak muda, ganteng dan berbadan kekar, tapi bukan petinju ya, sobat muda. Nah, dia adalah seseorang yang mengabdi untuk negara. Profesinya adalah sebagai seorang polisi. Oke, sobat muda, sebelum kita berbincang-bincang dengan orang ini, saya ingin memperkenalkan siapa orang yang ada di sebelah saya. Nah, hari ini dia sudah berada di sebelah saya. Boleh saya hai dulu, Kak? Halo. Oke. Jadi sebelum kita bincang-bincang, di sini saya akan melakukan perbincangan mengenai kisah hidupnya. Bagaimana sih perjalanan sampai dia menuju titik sebagai seorang polisi? Apakah ada tantangan? Apakah ada rintangan yang dihadapi? Nah, jadi sebelum kita melakukan perbincangan mengenai hal tersebut, kakak bisa perkenalkan diri dulu. Namanya siapa, hobinya apa, kemudian tempat tanggal lahirnya di mana? Baik, perkenalkan, nama saya Imade Arijaya. Umur saya 21 tahun. Dan untuk hobi saya itu berkecimpung di bidang renang. Terus untuk tanggal lahir dan tempat tanggal lahir, saya lahir di Denpasar tanggal 29 Mei 1999. Oke, itu aja. Mungkin ada lagi? Saya tamat SMA juga tahun 2017 dan menjadi anggota Polri tahun 2018 dan sampai sekarang sudah berdinas selama hampir 22 tahun. Oke, 22 tahun. Kita seumuran berarti ya. Oke, jadi saya manggilnya siapa nih? Panggil Jaya aja. Jaya. Oke. Udah siap untuk saya tanya-tanya? Siap. Nah, jadi pertanyaan pertama nih. Apa sih alasan Anda untuk masuk kepolisian? Yang membuat menarik untuk masuk kepolisian itu apa sih? Untuk alasan tuh tidak ada alasan sih sebenarnya menurut saya. Untuk tertarik di bidang kepolisian tuh saya emang cita-cita dari kecil. Cita-cita dari kecil, terus sudah selain cita-cita juga saya ingin menaikkan derajat orang tua saya di mata masyarakat di sekitar rumah saya karena ya, biar dipandang itu orang tua saya sudah bisa mendidik saya, merawat saya di jalan yang benar dan tidak ke tempat yang negatif gitu. Oke, jadi berarti emang cita-cita dari Ya. kecil. Oke. Konsisten ya dari kecil sampai sekarang akhirnya bisa jadi. Nah, jadi bagaimana sih perjuangannya dari awal masuk kepolisian hingga bisa di titik ini lulus sampai di polisi? Karena kan biasanya kalau polisi itu susah ya. Ada yang katanya maaf nih nombok dan bagaimana sebagainya. Itu gimana sih awal perjuangannya sampai bisa sampai sekarang? Kalau awal perjuangan itu sih ya sama kayak kamu bilang tadi, konsisten. Memang saya dari awal kecil tuh emang berkeinginan untuk masuk menjadi anggota kepolisian, dan dari saya SMP itu kan sudah mulai mendalami bagaimana tesnya, bagaimana persiapannya. Jadi ya saya sudah persiapannya itu dari jauh-jauh hari, dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sekarang tes baru sekarang persiapan, bukan gitu. Jadi persiapan saya itu bisa dibilang matang dari segi persiapan gitu. Jadi untuk rintangan sih cuman di tes bagian otak aja sih. Jadi untuk bagian fisik itu udah saya ya dari dulu lah persiapannya. Tinggal biasa di bagian kepala, bagian akademis. Kan biasanya kalau ikut tes itu bisa sekali masuk atau bisa juga berkali-kali. Itu gimana? Nah, itu biasanya ya. Tapi itu saya sekarang sekali nyari langsung dapat. Itu yang seperti itu mungkin nasibnya belum di sana, mungkin belum waktunya di sana mungkin, tapi nah jadi mungkin dari itu saya lihat di persiapannya aja. Kalau misalnya persiapannya matang, bagus, ya mungkin lulus sekali nyari langsung lulus itu mungkin ada. Berarti astengkaranya sekali jarang langsung dapat. Nah, ya hebat banget ya. Nah, jadi masuk ke kepolisiannya itu kan nggak gampang. Pernah nggak rasa pada saat di pertengahan nih merasa ingin aku nyerah deh, nggak usah deh maju lagi, udah sampai sini saja. Pernah nggak ada perasaan ingin menyerah? Kalau perasaan ingin menyerah itu sampai sekarang tidak ada. Tidak ada kata kepikiran saya untuk menyerah. Emang sih susah sekali memang setiap
tahapan tes, apalagi kita tuh bersaing sama ribuan pemuda. Saya bersaing sama ribuan pemuda yang ada di Bali khususnya itu. Kemampuan masing-masing juga berbeda, jadi ya dibilang susah, tapi menyerah itu saya tidak ada menyerah. Berarti emang tekadnya ya, Ya, harus ada tekad. Nah, sebelum masuk polisi, pasti kan ada nih yang menjadi sumber inspirasi buat aku harus tetap maju meskipun sulit nih ngadepin rintangan, tapi harus tetap harus jalan. Itu saya ingat sama orang tua saya. Pas orang tua saya itu sakit. Waktu itu pas saya akan persiapan pendaftaran dan tes begitu, orang tua saya sakit. Dan orang tua saya mungkin ya sedikit gini sama saya, ragu di bidang akademisnya kan, karena saya disuruh les itu nggak pernah mau saya belajar sendiri aja, mungkin sama teman, ada yang sama-sama nyari, mungkin ada yang tes bareng, jadi saya belajar bareng sama dia, saya sharing mana tes gimana soalnya. Dan susahnya waktu saya tes itu di telinga saya kanan kiri itu pas banyakan, saya ada les sini bayarnya sekian, sehari itu sekian, ilmunya segini. Itu saya emang buntu otak saya jadi pas itu. Mereka les seperti itu, saya cuma belajar sendiri apa bisa lulus. Ya, otak saya pernah berpikir itu, tapi saya lagi berpikir ke orang tua saya, apa jalani aja, jalan ini. Yang penting saya sudah melakukan maksimal, apapun hasilnya saya pasrah dengan atas. Tapi pasrah menghasilkan ya. Jadi nggak cuma sekedar pasrah doang. Nah, selain orang tua nih, ada nggak sih yang lain dari yang menginspirasi buat ayo tetap semangat kayak gitu, ada nggak? Pasti pacar ya, selalu mendukungnya. Orang-orang terdekat saya, pacar juga mendukung saya, terus bisa kalau misalkan saya cerita sedikit bilang lu, orang-orang terdekat saya pasti mensupport saya dalam hal psikis gitu. Jangan menyerah, jalani aja, pasti akan selesai apapun hasilnya nanti, biar saudara bisa terbaik hasilnya. Berarti biarkan seperti air mengalir ya, kita nggak boleh melawan arus. Kalau melawan arus itu menyakiti diri sendiri. Oke, jadi pernah nggak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan pada saat masa pendidikan atau yang lain sebagainya? Mengalami hal tidak diinginkan tuh ya sebenarnya sampai sekarang tuh belum ada. Saya pernah ke Papua, pernah ke Jakarta, itu selama melaksanakan tugas itu tidak ada sama sekali. Untunglah, memang kalau dibilang Papua itu rawan, emang rawan, tapi ya sebenarnya tidak ada halangan. Di Jakarta pun juga waktu ada rusuk, demo seperti itu, ya sebenarnya nggak ada sama sekali, nggak ada halangan gitu. Kalau teman-temannya yang lain bisa ikut les dan lain sebagainya, pernah nggak ada keinginan untuk saya ikut dong les kayak gitu, pernah nggak? Pernah. Wah, saya mau les tapi besoknya saya lagi pikir ngapain les. Sedangkan saya bisa ada sama materinya sama kayak. Saya belajar dari internet. Saya baca dari internet. Kakak saya yang dulunya sudah lulus itu dulu saya belajar di sini bagian ini. Bukunya dikasih saya belajar. Itu saya jadi lagi pengen les, lagi enggak gimana? Istilah Balinya gampang lah. Bilang masalah kayak gitu ya. Paling malas kalau misalkan saya mau daftar kepolisian. Saya tuh tidak mau memberatkan orang di sekitar saya dulu, biar untuk saya persiapan gitu, kayak itu dah seperti saya bilang les psikologi, les akademik, apalagi les fisik, jasmani saya itu. Cuman saya cuman membebani itu waktu di bagian kesehatan, soalnya kan tahu kan dalam badan saya itu kayak gimana, kayaknya saya bilang sama kalau saya mau cek kesehatan, nah itu di situ saja saya minta uang gitu, kayak minta tolong ke orang tua saya ngecek biaya ini. Nah, pada saat masuk ke kayaknya kan ada
pendidikan ya. Ya. Pendidikan tingkat itu boleh dikasih tahu atau emang nggak boleh? Oh, boleh. Boleh. Itu udah boleh, pasti boleh. Nah. Kalau pendidikan tuh yang pertama tuh kayak kita tuh kaget gitu. Maksudnya dari yang tidak biasa kita lakukan itu jadi harus kita lakukan. Jadi prinsipnya dipaksa, terpaksa dan terbiasa begitu. Jadi Dipaksa, terpaksa dan terbiasa. Jadi Oke. gitu. Awalnya susah bangun pagi kan, dan kita harus dituntut pagi bangun pagi olahraga, habis itu makan kita diatur, yang awalnya makannya bisa jam 10 siang gitu 10 pagi, terus jam 6 pagi sudah makan. Itu kita harus menyesuaikan, harus cepat misalkan, tapi lama-lama karena capek, karena tenaga banyak keluar, jadi itu sudah hal biasa. Ini selama 7 bulan itu saya berikan untuk bangun pagi udah biasa, tapi emang pertama-tama pas baru bangun itu emang bangun pagi itu emang paling susah buat kita, buat saya. Bangun pagi. Itulah yang siang lari malam untuk pendidikan belajarnya tidak biasa.